Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di saat ini Media Center bersama saudara semuanya kaum muslimin, saya Rizal yang menghantarkan dalam Hasanah Ramadan di saat ini. Sehat walafiat semuanya, saya berharap begitu. Dan demikian juga narasumber kita yang hadir di studio pada kesempatan kali ini. Media Center merasa bangga kehadiran Kiai Haji Harisuddin Khalil. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mohon maaf kalau saya sering panggil Ustadz, nggih. Tidak Kiai. Baik, baik. Tidak Kiai. Biar tetap muda, Iya. semangat. Karena memang sejak dulu saya kenal kan Ustadz gitu. Sampai Ustadznya Ustadz gitu, artinya pengawas. Iya, Gitu Ustadz. Gitu. iya, iya. Terima kasih rawuhnya di Media Center kesempatan kali ini dalam Hasanah Ramadan Media Center PCNU Nganjuk ini Ustadz. Alhamdulillah saat ini kita sudah diberi kesempatan juga masuki di bulan suci Ramadan tahun ini Ustadz ya. Alhamdulillah. Nah, dan setiap tahun kita akan ketemu kalau masih di Dan itu yang selalu kita harapkan. Nah, untuk kali ini tentu harus menurut Ustadz gimana ini dengan berbagai kelebihan yang ada di bulan suci Ramadan, kemudian kita mensikapinya dari tahun ke tahun dan seterusnya Ustadz. Itu yang ini yang perlu kami atau saya ini kan kami mohonkan kepada Ustadz untuk bisa memberikan pencerahan lah kepada kaum muslimin ini. Silakan Ustadz. Baiklah Pak Rizal yang saya hormati. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa jumpa dengan Ramadan di tahun 1443 Hijriah ini sesuai dengan harapan kita. Sejak awal kita selalu memohon kepada Allah sejak bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban balighna Ramadan. Itulah yang selalu diajarkan oleh Rasulullah. Jadi tidak cukup hanya minta keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, tetapi mohon kepada Allah mudah-mudahan bisa berjumpa dengan Ramadan. Mengapa? Karena Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa sebagai bulan maghfirah yang bisa melebur dosa-dosa kita sebagai umat yang beriman. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap orang yang celaka ketika kita masuki Ramadan sampai Ramadan berlalu kok kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Kok sampai ada orang tidak mendapatkan maghfirah ketika Ramadan berlalu, itu luar biasa kebangetan dan Rasulullah sampai mengatakan orang celaka itu, orang yang hina. Sebagian dalam hadisnya riwayat Abu Hurairah disebutkan kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rohima angfu rajulin dzukirtu indahu walam yusalli alayya. Ada 3 orang yang dimasukkan kriteria orang yang celaka. Pertama, orang yang disebut namaku di dekatnya, jelas-jelas nama Muhammad disebut, tapi dia tidak membaca sholawat. Itu orang yang celaka. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah mengatakan orang yang paling bakhil adalah orang yang mendengar asmaku disebut tapi tidak membaca sholawat. Makanya ketika mendengar nama Muhammad kita Allahumma sholli alaihi, itu memang sebuah kewajiban biar kita tidak menjadi orang yang bakhil, orang yang tidak menjadi orang yang celaka. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah menyampaikan waraghima an furujulin dakhala alaihi Ramadan. Juga celakalah orang yang memasuki Ramadan tsumang salakha qabla ay yughfar lahu. Kemudian Ramadan berlalu dia tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Ini juga celaka. Kenapa enggak diampuni? Padahal Ramadan merupakan bulan maghfirah. Puasanya menjamin diampuni dosanya. Qiyamul lail menjamin diampuni dosanya. Sebagian hadis mangkoma
man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama dzambi. Siapa yang puasa Ramadan Ya. dengan iman dan ikhtisab. Ikhtisab artinya mengharapkan ridha dari Allah, bukan karena kita malu sama tetangga, malu dengan anaknya atau apa. Maka orang yang betul-betul karena Allah puasanya dan yakin atas syariat puasa ini, maka ghufira lahu ma taqaddama dzambi. Sepanjang mau berpuasa diampuni dosanya. Demikian pula di hadis yang lain Rasul menyampaikan mangkoma ramadhana imanan. Kalau tadi soma sekarang koma, artinya siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, katakanlah di sini melaksanakan tarawih, maka ghufir lahu ma taqaddama dzambi. Nah, ini sampai Ramadan berlalu puasa tidak, tarawih tidak, dan ini kayaknya masih banyak yang menganut mazhab seperti ini. Jadi Ini termasuk orang yang celaka tadi ya, ya. orang yang kata Rasul rohima angfuronya sebagai bahasa kiasan ini ya. Iya. Orang itu betapa jeleknya kalau nggak punya hidung. Maka oleh karena itu kepada para kaum muslimin, sepanjang kita masih punya kesempatan hidup di bulan Ramadan ini, marilah kita manfaatkan Ramadan ini dengan betul-betul. Pertama, siangnya kita puasa, dan malamnya kita mengikuti kegiatan tarawih di masjid. Yang ketiga, Rasulullah menyampaikan waraghima angfurajulin adraka indahu abawahu al-kibara falam yudkhilahu al-jannah. Orang yang ketemu orang tuanya sudah tua, sudah sepuh, dan tidak menyebabkan orang tua itu memasukkan dia ke surga, itu juga orang yang celaka. Maksudnya begini, ketemu orang tua tidak menghormati, tidak membahagiakan, tidak ngelegakno hati. Itu maksudnya. Ya, karena jaminan orang yang ngelegakno hati orang tua, menyenangkan hati orang tua itu bisa menjamin masuk ke surga. Sepanjang tidak menyimpang dari syariat atau tidak menyimpang dari ridha Allah. Nah, ini ketemu orang tuanya kok malah apa istilahnya menyakiti hatinya, menyusahkan, maka orang itu termasuk orang yang rohima tadi orang. Itulah. Ini karena itu ketika Ramadan tiba, marilah kita manfaatkan sebaik-baik mungkin untuk melebur dosa-dosa kita. Dosa kita selama setahun akan dihapus oleh Allah ketika kita satu, berkenan melaksanakan ibadah puasa dengan iman dan ihtisab, juga berkenan melaksanakan ibadah tarawih, tentunya dengan ibadah-ibadah fardu yang lain. Jangan tarawihnya saja dilaksanakan, ternyata Jumatan tidak. Kemudian sholat fardunya tidak, bukan itu. Jadi tarawih itu kan kegiatan spesial bulan Ramadan sebagai tambahan amal fardu yang telah kita laksanakan. Iya. Tentang ini puasa penghapus dosa, kemudian puasa membersihkan diri, ini kan kalau bahasa media itu jargon-jargon nih Ustaz. Ya. Jadi yang itu cukup populer ya. Cukup populer bahwa Ramadan itu memberikan pengampunan. Nah, dalam kesempatan puasa yang 1 tahun sekali, 1 bulan maksudnya, dalam 12 bulan ini, kalau begitu, kalau tidak sampai Ramadan ini bisa menghapuskan dosa, ya sangat merugi. Sangat merugi, betul, sangat merugi. Ya. Nah, untuk itu mungkin apakah penghapusan dosa itu cukup dengan artinya apa yang bisa dilakukan, atau bertobat pada saat Ramadan, atau melaksanakan beberapa tuntunan Nabi yang itu sebenarnya sudah penghapusan dari dosa itu, Ustaz? Kayaknya otomatis ketika Ramadan dilaksanakan itu sudah membawa dampak yang sangat positif. Gitu. Jadi karena Ramadan sendiri memang diikuti oleh penghapusan dosa. Gitu. Qiyamul lail diikuti dengan apa istilahnya itu fadilah penghapusan dosa. Itu terbersih dalam hadis Nabi. Tidak harus seseorang harus minta ampun saja gitu. Ya, Dengan
itu lebih bagus. Tetapi andaikan tidak, saya kira cukup karena Cukup, betul, sudah otomatis ghufirallahu, janjinya Ah. Kanjeng Nabi kan begitu dalam hadisnya. Iya, iya, iya. Kita ini ya, manusia ini kan hampir tidak luput dari Ya betul. Jadi kalau dosa, selama setahun ini nggak bisa menghitung kira-kira. dosa kita selalu bertambah, sementara umur kita selalu berkurang. Ya, Iya. Maka ini momen ya Ustadz ya. ya betul. Makanya ketika Ramadan datang, Rasul menganjurkan bersenang-senang. Nah, Maka dipahami oleh mbah-mbah kita, oleh orang tua kita dengan bahasa magengan. nah, Itu kan senang dengan makan bersama keluarga. Itu lambang kita tuh bergembira menyambut Ramadan. oh Ya. gitu. Ya, Jadi kalau zaman Rasulullah itu menginformasi para sahabat, Mhm. Ramadan tiba, maka para sahabat berkumpul, kemudian ada yang mayoran istilahnya. Ini ternyata magengan juga ada sejak zaman sahabat itu sudah ada. Jadi Ya. bukti rasa senang. Rasa Ya, senang. Rasa senang kehadiran Ramadan, Ramadan, itu. ya. Akhirnya dengan Karena apa? Berbagai keistimewaan yang diberikan kepada kita terkait dengan datangnya Ramadan. datangnya Ramadan itu. Sehingga apa Ustadz ya? Jadi kalau begitu ya kembali kalau dengan jargon bahwa puasa itu maghfirah atau pemberi ampunan, pelebur dosa-dosa kita, amalan-amalan ya harus dipadatkan. Artinya Betul. Karena itu gini Pak, ya. ada sebuah hadis yang memberikan akses ke sana itu sangat lapang. Apa? Beliau menyampaikan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Ketika Ramadan tiba, dibukalah pintu surga. Ah, Ini artinya apa? Bahwa dengan dibukanya pintu surga itu artinya akses amal saleh itu dilapangkan oleh Allah, dimudahkan. dimudahkan. Maka tidak heran ketika orang tiba-tiba ringan bersedekah, ringan berinfak, ringan melaksanakan taraweh. Padahal biasanya sholatnya itu sudah nggak betah, tapi ini kok tiba-tiba ambil jamaah yang panjang misalnya. Bahkan ada taraweh yang berjus-jus gitu. Artinya yang dibaca itu satu juz, satu kali tarawih satu juz misalnya. Ini kan berarti betul-betul memanfaatkan. Kemudian tadarus betah sekali. Dan itu sangat ringan. Mungkin pada masa-masa atau pada hari-hari puasa itu kalau digunakan untuk beramal membuat sebenarnya setiap orang itu sangat ringan, Ustaz. Iya, karena itu disebut Ramadan juga syahrul rahmah, bulan rahmat. Jadi kita ketika melihat fenomena betapa orang itu sangat ringan beramal kebajikan itu karena diiringi rahmat Allah. Tanpa rahmat Allah nggak bisa. Makanya ketika Allah mensyariatkan puasa itu yang dipanggilkan ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Kalau nggak punya iman dalam jiwanya, meskipun agamanya Islam nggak mau puasa, nggak akan puasa. Nah, jadi panggilan hatinya nggak ada. nggak ada. Jadi iman itu adalah apa? Keyakinan dalam hati kepada apa yang difirmankan Allah. Ya itu. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Jadi yang dipanggil itu orang yang beriman. Karena itu kita tidak usah apa istilahnya itu gumun lah. Heran ketika wong Islam kok gak poso. Ya mungkin jiwanya nggak terpanggil gitu. Berikutnya Pak Subhan. Wa ghuliqat abwabun nar. Ketika Ramadan tiba juga ditutup pintu neraka, pintu-pintu neraka. Jadi ini melambangkan akses ke perbuatan salah, perbuatan dosa itu dipersempit, dipersulit. Orang itu merasa eman gitu loh, mau melaksanakan hal yang negatif bereman karena ini mumpung Ramadan. Jadi bahasa mumpung Ramadan itu betul-betul menjadi modal pendongkrak amal kebaikan. Dan lebih menguntungkan lagi Rasulullah menyampaikan wasufidatis syayatin dan dibelenggulah para setan. Ini artinya apa? Setan itu tidak berani mengganggu orang yang betul-betul ingin memerangi nafsunya. Karena puasa itu intinya memerangi nafsu, mengendalikan diri. Nah,
ketika nafsu ini terkendali, setan nggak ada, pintu masuk nggak ada. Karena nafsu dengan setan itu bersekongkol. Ketika nafsu kita ini liar, setan masuk. Dan kita akan menjadi lemah. Di situ peluang setan untuk masuk dengan kita di situ ya, di nafsu itu. Iya. Jadi setan menjadi tidak mampu ketika orang itu ada upaya pengendalian diri, karena intinya puasa adalah mengendalikan diri, bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi betul-betul semua anggota tubuh baik lahir maupun batin dikendalikan. Hal-hal yang bertentangan dengan hukum Allah ditinggalkan. Ini tuh puasa yang betul-betul yang dikehendaki seperti itu. Jadi yang dimaksud setan dibelenggu atau diborgol lah gitu. Setan itu bukan berarti setannya sudah nggak bisa keluar, bukan berarti itu. Tetap berkeluar, tetap menggoda, tapi nggak mampu. Karena kita sudah mengendalikan diri. Tapi bagi orang yang tidak mampu mengendalikan nafsunya, setan tetap saja. Setannya juga tetap liar. Nyatanya ketika bulan Ramadan, apakah berhenti maksiat? Ya tetap jalan. Bagi orang-orang tertentu masih berjalan. Iya. Jadi kembalinya terbelenggunya setan itu karena keimanan seseorang untuk menahan diri. Sebenarnya di situ sebenarnya. Dia merasa kesulitan untuk masuk di subhan misalnya tapi juga sangat mudah karena saya tidak mampu membentengi diri dengan puasa saya. Kan seperti itu. Iya. Jadi bukan berarti terus iki jin-jin pada dibelenggu gak ono setan-setan. Tidak seperti itu ya Ustadz yang dimaksud. Jadi hakikatnya adalah bagaimana kita membentengi diri itu sehingga mereka para setan ini tidak memiliki kemampuan untuk artinya meskipun tidak masa Ramadan, orang yang mampu mengendalikan dirinya, setan pun nggak mampu. Sebenarnya begitu. Terutama keikhlasan dalam beribadah. Cuman kalau situasi puasa kan jadi beda tadi Ustaz. Iya, karena semangat kebersamaan, semangat banyak motivasi, lingkungan dari juga lingkungan, ya itu yang menjadikan peluang setan untuk menggoda kita semakin sempit sehingga merasa terbelenggu, begitu Ustaz ya. Ya, saya kira begitu untuk pertemuan kali ini Ustaz, dan mungkin ini Ustaz ya. Di hari-hari biasa Ustadz untuk puasa kali ini masih di awal puasa ya. Gimana Ustadz gambarannya, masih sehat, masih bisa memenuhi apa yang diharap untuk bisa melakukan ubudiyah? Alhamdulillah, mudah-mudahan justru malah meningkat. Kita harus begitu kita, ya. Harus begitu ya. Karena di samping mengajak masyarakat, keluarga dan lingkungan, kita jangan sampai keluar melalui media tetapi justru diri kita sendiri tidak bisa menjadi contoh, itu jangan sampai. Kita harus menjadi teladan bahwa puasa itu begini, puasa itu yang baik bagaimana, itu harus kita berikan contoh. Tentang kesehatan kira-kira nggak ada kendala? Alhamdulillah, mudah-mudahan. Justru ketika kita puasa itu ada harapan, sumu tasihu. Oh gitu. Iya. Jadi berpuasalah kalian akan sehat. Memang betul. Salah satu di antara penyakit itu kalau pakai puasa itu malah justru malah sehat. Dipasani. Iya, dipasani. Karena apa ya istilahnya itu, fisik kita yang selalu kita isi dengan mengkonsumsi barang-barang kadang-kadang berlebihan, itu justru malah melemahkan. Maka ketika kita berpuasa, kita makan hanya saat-saat tertentu, itu malah sehat. Gitu. Saya itu punya seorang ipar dokter, jenengan poso Pak Haris, insya Allah sehat ya gitu. Jadi puasa itu ternyata solusi. Aktivitas rutin sekarang masih banyak keluar Ustaz? Ya, kegiatan saya yang paling banyak di NU dan di IPHI cabang Nganjuk, daerah Nganjuk. Jadi ya sama di STAIM Ngelawak Kertosono. Karena sudah pensiun dan alhamdulillah saya syukuri
sudah. pensiun masih bisa membantu di NU, masih Alhamdulillah. bisa membantu di IPH, masih Inggih. bisa mendampingi Lajisnu, Oh ini iya. kan. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Terima kasih Ustadz kerawannya di Media Center untuk kesempatan sama-sama ya. kali ini. Semoga bermanfaat Amin, untuk amin. warga Nahdliyin utamanya dan umat Muslim secara umum Ustadz ya. Ya, Semoga tetap sehat. Amin, Dan amin. kita bisa menjalankan, Ustadz bisa menjalankan puasa dengan lancar Amin, dan amin. apa namanya, ya sebagai ubudiyah kita yang prioritas lah dengan lancar semuanya. betul. Terima kasih Ustadz. Nggih, terima kasih semuanya. Saya Abu Rizal yang mengantarkan dalam Hasanah Ramadan Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk ini. Amin dulu sampai di sini. Allahumma fiq lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.